Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak, Shalom. Bagi saudara-saudaraku di lingkungan gereja-gereja Kristen Jawa di wilayah Klasis Kartosuro atau dimanapun berada, syukur kepada Allah, kita bersama-sama kembali menghayati persekutuan doa di masa bulan keluarga. Nah, tentu dari beberapa hal pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Pendeta sebelum-sebelumnya melanjutkan kembali rasa sukacita itu, rasa syukur kita kepada Allah. Dan mari kita bersama-sama mensyukuri, ya Tuhan, tiap jam. Di Kidung Jemaat nomor 457 bait pertama kita pujikan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya, saudara-saudara, setiap hari, setiap saat, tangan dan kasih Tuhan selalu ada di hidup kita. Untuk itu, mari kita bersyukur dan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi hikmat Tuhan. Doa Epiklese, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga yang baik, saat ini kami datang kepadamu mengucapkan puji syukur serta terima kasih. Dan kami akan bersama-sama mendengarkan pewartaan sabda. Bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, memampukan kami untuk mendengarkan lebih jelas, sekaligus nantinya kami dapat melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ya, ayat 1 sampai 3. Demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diajarkan untuk berdoa, ini anak-anak atau Bapak Ibu yang masih ingat ketika masih anak-anak dan bersekolah minggu, ayo anak-anak, tangannya dilipat, ya, tunduk kepala dan mata dipejamkan lalu berdoa.
guru-guru, Bapak Ibu guru sekolah minggu mengajarkan itu kepada kita. Dan apa yang diajarkan langgeng abadi sampai saat ini. Kita berdoa kalau dengan istilah keseharian kita ini ngapurancang, kita lipat sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan yang kita mintai jawaban doa. Nah, Bapak Saudara, kalau begitu pentingnya arti sebuah doa di dalam masa atau kita menghayati bulan keluarga di tahun 2020 ini, yang terjadi tetap the prayer hand, tangan yang berdoa. Bukan berarti tangan ini bisa berdoa, tapi sikap tangan kita ini penuh dengan hormat. Nah, tentu Bapak Saudara, kalau Yakobus 4 memberikan banyak pengertian-pengertian kepada umat Tuhan pada saat ini, kalau kemudian diawali dengan sesuatu yang tajam, mengapa hidup ini digejolaki, hidup kita ini dipenuhi dengan peperangan hanya untuk memenuhi sebuah harapan yang di sini di Alkitab disebutkan hawa nafsu yang mendorong, yang berjuang di dalam hidup kita, dan seolah-olah memang ya pertengkaran di situ antara A dan B atau ada unsur C dan sebagainya. Kita mengharap sesuatu tapi dengan apa yang terjadi itu berbeda. Atau kita mengharapkan sesuatu A dan B tadi tetapi saling berebut. Enggak dapat apa-apa. Hanya usaha menjaring angin. Dan ketika sudah demikian Bapak Saudara, tentu kita semua diingatkan di pembacaan kita ini, yaitu bahwa apa yang kita usahakan sekeras apapun itu tidak akan berhasil baik, sempurna, kalau semuanya tidak dibarengi dengan doa. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup itu bisa lebih dinamis. Di saat kita berlebihan kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu. Di saat kita berkekurangan, aku mohon Tuhan Engkau mencukupkan. Tuhan Yesus saja sudah mengajarkan kepada kita semua tentang doa yang paling utama, yaitu doa Bapa kami. Ya. Dan yang terpenting ketika tangan ini menunjukkan sikap doa, itu ketika dilandasi dengan sikap batin yang kita naikkan kepada Allah, rasa hormat kita akan diterima dengan senang hati oleh Allah. Dan tentu ketika kita meminta apa-apa, ya harus punya keyakinan yang tegas bahwa saat kita ini tidak menerima apa-apa dalam kehidupan ini, di dunia ini, kita katakan kepada Allah, mintalah, maka itu semua akan diberikan kepadamu. Bukan yang egois, bukan yang hanya mementingkan hawa nafsu, bukan yang hanya berbicara mengenai skala aku perlu, aku ingin, tapi lebih detail. Aku butuh. Tuhan, aku butuh. Dan ketika butuh dan tangan ini menjadi salah satu sarana kita menghormati Tuhan, maka tunjukkan itu.
sikap sebagai orang percaya mengingini tentang hadirnya Allah dalam hidup kita sudah hadir. Allah sudah hadir dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana dialog kita dengan Allah itu sangat intensif. Nah, Bapak Saudara, tentu di masa persekutuan doa di bulan keluarga tahun ini terselip sebuah peristiwa di mana kita harus menghadapi situasi yang darurat oleh karena pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan dapat menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan tidak kurang dari itu, umat Tuhan selalu berdoa, minta kekuatan, minta sehat. Dan tentu kita semua ya, juga termasuk anak-anak, tetap mengedepankan cara hidup yang sehat. Tuhan senantiasa mengaruniakan kemampuan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami percaya bahwa ketika tangan ini berdoa memiliki makna. Bagaimana sikap hidup kami, sikap rohani kami yang memberikan penghormatan yang tulus kepada Allah. Dan tentu saat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Klasis Kartasura, kami berbahagia Tuhan. Tuhan tetap mempertemukan kami walaupun dengan cara daring, tapi suasana daring dapat membuat kami menjadi semakin hidup iman percaya kami, pengabdian kami kepada Allah. Dan sebagai anak-anak-Mu yang tentu baik, kami senantiasa memuji muliakan Tuhan, bergembira ria, dan merasakan indahnya bersekutu di dalam doa. Tuhan, ketika sikap tangan kami berdoa, tentu kami semua juga berharap supaya Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan gereja, Bapak Ibu majelis gereja di 9 gereja di wilayah Klasis Kartasura ini. Saya percaya Engkau yang memberikan tanggung jawab, Engkau yang memampukan. Bapakku yang sempurna, juga Engkau berkati seluruh pembina-pembina kategorial, pembinaan-pembinaan kategorial, dan jemaat di Klasis Kartasura ini, dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu telah Engkau pakai untuk menjadi sumber pewarta bagi setiap kami yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami menyerahkan untuk Babel Kelas Kartosuro yang telah Tuhan tunjuk, dan kami percaya Tuhan menolong, memampukan untuk melaksanakan seluruh agenda-agenda hasil dari persidangan Klasis. Terima kasih Tuhan, kami hidup dalam Sinode GKJ. Engkau berkati Sinode GKJ di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan. Ialah teman-teman kami yang duduk di badan pelaksana Sinode, sabar, tangguh, hebat, dan selalu dimampukan untuk menghadapi setiap peristiwa demi peristiwa dimanapun, itu dengan tetap sukacita dan mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk bangsa ini, Republik Indonesia. Engkau berkati bangsa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga kita berdoa, mari bersama-sama kita tutup dalam pujian.
Tuhanku bila hati kawanku. Kidung Jemaat nomor 467 bait pertama kita pujikan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Saudara-saudara, sangat bersyukur dapat bersua dengan cara yang demikian. Cara persekutuan doa online tidak akan mengubah sisi kualitas kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus turun menaungi Bapak Saudara kini sampai sepanjang segala masa.